Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Oke, selamat pagi. Hari ini Ibu akan kita akan berdiskusi mengenai sebuah apa ya? Mungkin kita masih belum terlalu apa ya? Belum terlalu mendengar tentang hal ini. Oke. Tapi sebelum kita masuk untuk sesi selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Oke. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Oke. Jadi Ibu minta kalian perkenalan, tapi perkenalannya satu, kalian kenalan, tapi kalian sebutkan nama dan fakta. Fakta apa? Fakta yang ada di diri kalian. Fun fact yang ada di diri kalian. Satu. Paham? Oke, mungkin ini namanya siapa? Oh, aku suka makan ini. Aku suka main ini. Aku suka main uh, ke sini, gitu-gitu. Jadi fun fact ya, sekiranya itu teman kalian, mungkin kalian belum terlalu kenal satu dengan yang lain, ya kan? Belum memahami satu dengan yang lain. Jadi kalian sebutkan satu fun fact tentang kalian, nama dan fun fact kalian, gitu, ya? Bisa? Oke, dimulai dari sini dulu. Mungkin inisial boleh. Inisial nama. Inisial apa? Inisial aja. Aliza. Aliza. Oke. Terus fakta tentang kamu apa? Aku suka main ML. ML, Mobile Legend. Oke, temannya banyak. Iya. Dari sini? Dari sini juga? Oke, satu kelas? Ada juga? Ada juga. Oke. Siapa namanya? Aliza. Suka main Mobile Legend. Temennya banyak. Cuma di sekolah ini, tapi di luar sekolah juga ada. Oke. Selanjutnya. Afifa. Fakta tentang kamu apa? Aku suka Oke, Afifa suka menjawab pertanyaan orang dengan nada yang sarkas, agak galak gitu ya, contohnya ya. Tapi sebenarnya memang refleksnya seperti itu. Oke, tapi sebenarnya nggak gitu kan maksudnya. Oh, memang mungkin bawaan kali ya. Memang kenapa kok seperti itu? Suka aja. Suka. Oke. Uh, Disesuaikan ya. Nanti kalau mungkin orang tua atau mungkin yang lebih tua dari kamu, nanti dikiranya kamu ngajak berantem atau kamu nanti dikiranya seperti apa kan nggak enak. Oke. Ya memposisikan aja. Mungkin kalau dengan temannya memahami kamu mungkin sudah paham. Oh kamu refleksnya seperti ini, ya mengerti gitu. Tapi yang uh, belum paham mungkin akan berbeda. Ya, jangan sampai kamu nanti diajak ribut orang, gitu ya. Oke, terus selanjutnya Angel. Angel, apa fakta tentang Angel? Suka tidur. Oke, sehari berapa jam kamu tidur? 3 atau 4. Oke, pulang sekolah. Pulang sekolah, pulang sekolah tidur. Berapa jam? 3 jam. Pernah sampai maghrib itu. Oke, lama juga ya. Berarti kalau jam tidurnya malam dari jam berapa? 9. Oh, tapi kalau jam istirahat kamu agak malam. Tapi kalau hari jam-jam yang sekiranya aktivitas kamu banyak tidur. Oke. Wah, jadi nggak suka main berarti ya? Ya. Oke. Introvert kelihatan. Oke. Angel suka tidur. Selanjutnya siapa? Alma. Alma, fakta tentang Alma gimana? Enggak terlalu suka buah. Buah. Kenapa? Buah itu sehat.
Apa ada trauma tentang buah dengan satu buah? Sama sekali. Apapun itu? Oh enggak. Oke. Mama enggak suka buah. Ini? Keisha. Keisha. Keisha? Fakta tentang Keisha? Suka makan manis. Suka makan manis-manis. Oke. Gulanya berapa sendok? Kalau minum. Kalau boba mungkin takarannya udah pasti. Kalau minum dengan gula itu berapa sendok? Satu enggak. Satu kalau enggak dua. Banyak juga ya. Oke, Keisha suka makan manis. Oke, ini tadi perkenalan kalian satu dengan yang lain dan menyebutkan fakta. Kalian berarti sudah memahami diri kalian tentang satu fakta itu. Nah, oke, selanjutnya di sini nanti kita akan membahas mengenai penerimaan diri. Ada yang sudah tahu mengenai penerimaan diri apa? Tentang penerimaan diri itu apa? Oke, Ibu akan me, apa, memperlihatkan sebuah video mengenai penerimaan diri. Mungkin kalian nanti akan memahami setelah kalian menonton itu. Oke, bentar ya. Oke, kita mungkin kalau dengan visual kalian akan memahami mengenai penerimaan diri. Jadi kalian pahami dulu apa itu penerimaan diri dari video yang Ibu tontonkan. Oke, sebentar ya. Tahu apa itu penerimaan? Kan kalian simak videonya. Kelihatan? Penerimaan diri atau self-acceptance adalah suatu kondisi psikologis yang wajib dimiliki oleh setiap orang, antara lain menerima segala kelebihan dan kelemahan diri tanpa syarat. Lalu, apa sih akibatnya seseorang ketika memiliki penerimaan diri yang rendah? Seseorang akan merasa mudah putus asa, mudah menyalahkan diri sendiri, merasa tidak berarti. Lalu dengan kondisi diri, dengan orang lain, merasa tidak bahagia dalam hidupnya. Padahal pada kenyataannya setiap orang itu berharga dan wajib memiliki penerimaan diri yang baik. Untuk dapat menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri memang tidaklah mudah. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus bersedia melalui proses panjang dan tahapan perjuangan. Selanjutnya, 5 tahapan seseorang dalam upaya penerimaan diri. Pertama, yakni penyangkalan. Pada tahap ini, seseorang akan menyangkal keadaan atau kenyataan yang terjadi pada dirinya. Pernah? Setiap kita pasti pernah mengalami. Yang kedua, yakni kemarahan. Pada tahap ini, seseorang merasa marah kepada dirinya sendiri, orang lain, bahkan Tuhan. Dia bertanya-tanya mengapa kenyataan ini harus dia terima. Tahap ketiga, yakni tahap tawar-menawar. Tahap ini, seseorang sudah mulai berdamai dengan dirinya sendiri, menyenangkan dirinya sendiri dengan berandai-andai. Tahap 4, yakni depresi. Seseorang mulai mengalami depresi karena usaha yang dilakukan belum mencapai hasil. Pada fase ini, biasanya seseorang memerlukan bantuan teman, konselor, atau psikolog. Tahap 5 adalah tahap puncak, yakni penerimaan diri. Tahap ini, seorang sudah bisa menerima segala kenyataan yang terjadi pada diri. Dia menyadari bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan dalam diri. Nah, sahabat, proses penerimaan diri pada setiap orang memerlukan waktu yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing individu. Ketika kita telah menerima diri secara penuh, rasa insecure akan pergi jauh-jauh loh dari tubuh kita. Lalu, kalau perasaan insecure itu datang kembali, apa yang harus kita lakukan?
Pertama, kita dapat mengingat kembali proses yang ditempuh ketika kita mengalami insecure. Kedua, meyakini bahwa insecure adalah hal yang sangat wajar dan pasti akan selalu. Nah, sahabat, nggak apa-apa kok kita jerawatan, pendek, gemuk, sawo matang, dan lain-lain. Yang penting kita memiliki sikap dan perilaku yang baik serta bermanfaat dan juga nyaman. Mulai saat ini, terima dan cintai dirimu sepenuhnya. Maka, kita akan menjadi orang yang paling bahagia di seluruh dunia. So, thank you for watching and see you on the next video. Ya, coba Ibu pengen dengar apa yang kalian tangkap dari video tadi mengenai penerimaan diri. Coba, siapa yang bisa memberikan argumennya mengenai penerimaan diri? Tadi kita menjelaskan penerimaan diri, ya. Kita menerima diri itu tanpa syarat. Ya, keadaan kita seperti apa yang kita alami itu kita terima. Seperti itu, terima diri. Coba, apa yang kalian dapatkan? Boleh? Ya, yang setelah kamu nonton tadi mengenai penerimaan diri tadi. Kurang kelebihan. Ya. Oke. Berarti kalau kamu penerimaan dirinya sudah ada rasa insecure, rasa khawatir dalam diri itu pasti nggak ada, ya, atau bahkan berkurang seperti itu. Lagi tadi tentang penerimaan diri. Apa yang ada di diri kamu? Sudah kamu terima? Sudah belum? Berarti belum sepenuhnya ya. Kan tadi kan kalau sudah tahap penerimaan diri itu rasa apapun, kelebihan, kekurangan, jerawatan, tinggi, pendek, gemuk, kurus, semuanya itu tidak menjadi masalah. Dan akan keluar rasa percaya diri dalam diri. Ya kan? Setelah semuanya diterima, itu ketidakpercayaan diri itu pasti tidak akan muncul di diri kita. Outputnya itu, keluarnya itu. Jadi, penerimaan diri itu memang sangat rumit. Kenapa? Kita harus memahami diri kita dulu. Karakter kita seperti apa, kita itu orangnya seperti apa, terus tentang diri kita fisik, entah itu dalam diri itu seperti apa, kita harus memahami itu. Oke, yang selanjutnya itu Ibu akan membagikan kalian satu ini. Kalian nanti silakan kalian jawab. Nanti Ibu kasih pertanyaan, kalian jawab. Tapi itu berkaitan dengan diri kalian. Kalian bagikan satu-satu. Bawa tulis. Enggak. Sudah. Oke. Pertanyaan pertama itu apa yang membuat kalian itu bangga dengan diri kalian? Gitu. Yang membuat kalian bangga dengan diri kalian masing-masing. Oke. Yang membuat kalian, kalau nggak jawab langsung aja. Yang membuat kalian bangga dengan diri kalian masing-masing. Yang membuat kalian bangga dengan diri kalian masing-masing. Ada yang mau jawab langsung?
Gak usah. Oke, sudah. Mungkin ini di pertanyaannya dulu. Terus selanjutnya, apa yang ingin kalian capai dalam hidup? Dan mengapa itu sangat penting untuk kalian gapai lah, ibaratnya seperti itu. Dalam hidup kalian tuh mau mencapai apa? Dan kenapa itu sangat penting? Oke, silakan kalian jawab pertanyaan itu. Dua itu dulu. Oke, silakan jawab dulu pertanyaan yang tadi. Oh ya, satu lagi, kekuatan diri kalian, maksudnya hal positif dalam diri kalian sama bukan kekurangan kekurangan diri. Bisa kalian tuliskan juga di situ. Kekurangan diri sama hal-hal yang positif yang ada di dalam diri. Kekurangan diri sama hal yang positif yang ada di dalam diri. Kita belajar identifikasi diri masing-masing, oke? Kita paham nggak diri kita masing-masing, gitu. Coba kalian bicara dengan diri, kenalan dengan diri kalian. Kalian menemukan apa dari pertanyaan itu? Kalau diskusi nggak apa-apa, diskusi dengan sambil-sambil nggak apa-apa diskusi. Nanti kita boleh diskusi. Mungkin teman kalian yang lebih paham, mungkin sekitar kalian yang lebih mengerti, gitu. Untuk bisa menjawab itu, boleh, nggak apa-apa, ngobrol. Diskusi nggak apa-apa. Tadi ada 3 pertanyaan kan? Jawab dulu. Memerlukan ekspor diri. Jangan sampai kalian tidak mengenal diri kalian sendiri.
Ya, kenapa? Karena penyelesaian dalam diri itu diperlukan ketika kita sudah dewasa. Ya, jadi ketika kita dewasa, apalagi ke depan untuk kita menikah atau kita untuk urusan dengan masa depan, kita harus selesai dengan diri kita sendiri. Gitu. Sudah? Sudah belum? Oke. Enggak apa-apa, cari dulu jawabannya. Memang kita memerlukan ekspor. Tanya ke teman nggak apa-apa. Ini dibuka forum diskusi. Ibu mau buka forum diskusi. Ngobrol aja dengan temennya, nggak apa-apa. Deket-deketan, apa-apa, macam-macam. Yang belum paham pertanyaan nomor berapa? Nomor berapa ya? Nggak paham. Yang belum paham. Identifikasi diri. Kalian itu positifnya di mana? Positifnya kalian di mana? Nah, itu jawab itu dulu. Kelebihan kalian apa? Oke, Wandu. Kelebihan kalian apa? Wes, itu dulu jawab. Oke, jawab itu dulu. Kelebihan kalian. Sudah? Oke, sudah ya. Selanjutnya kekurangan. Kekurangan diri. Tulis saja. Kekurangan diri. Sudah? Kekurangan kelebihan sudah? Pertanyaan yang tadi apa aja? Ya, hal yang membanggakan sudah dijawab? Sudah. Nomor kedua? Ya, apa yang ingin dicapai? Kenapa hal itu sangat penting untuk dicapai sudah dijawab? Oke. Nah, sekarang kita gelar diskusi, gelar refleksi di sini. Kita utarakan apa yang sudah kalian tuliskan. Ya, kita diskusikan di sini. Pertanyaan yang pertama, coba dari sini dulu, jawabannya seperti apa? Kita lihat. Gimana? Oke, itu kamu menjawab yang mana? Pertanyaan yang mana? Yang membanggakan ya. Oke, kamu membangga dalam diri kamu merasa bangga dalam diri karena dulu di kayak kehidupan yang gitulah. Terus aku malah sekarang bisa menerima. Oke, masa lalu. Oke, kamu bisa menerima masa lalu yang sudah kamu lewati. Meskipun itu pahit, meskipun itu menyenangkan, kamu sudah menerima, kamu sudah ikhlas, kamu sudah memaafkan semua. Oke, bagus. Selanjutnya, kebanggaan apa yang kamu rasakan dalam diri? Suka nolong hewan. Spesifik hewan yang kamu suka atau kamu tolong mungkin musang.
Yang pernah kamu tolong apa hewannya? Itu. Kamu berani. Berani dengan hewan seperti itu. Pernah kena ini nggak? Cakar atau gigit? Aman. Maksudnya kan itu hewan liar ya? Liar bukan? Peliharaan kan? Oke. Banyak yang liar. Itu kan resiko. Resiko apa? Ya, jadi ya boleh kamu menolong. Ya, itu sangat mulia. Tapi kamu harus tetap memikirkan kamu sendiri. Apakah nanti itu berbahaya atau enggak? Itu kan ada caranya kan. Nolong itu kan ada caranya gitu. Sebisa, sebisa mungkin kamu menolong, tapi kamu tidak mempertaruhkan diri kamu. Ya, seperti itu ya. Nggak apa-apa, lanjutkan. Karena menolong itu sangat mulia. Apalagi kan makhluk hidup yang lain. Boleh. Selanjutnya, oke, kamu bisa membanggakan orang tua. Dengan cara apa? Karena dulu aku tuh sama hmm. Oke, dulu kamu belum mandiri. Sudah bisa, maksudnya langkah apa? Contohnya. Apa-apa pasti diambil. Uh, Oh, berarti sekarang kamu sudah belajar mandiri ya? Ya dari kamu yang dulunya masih dibantu, belum bisa ngapa-ngapain. Sekarang kamu sudah bisa ngapa-ngapain sendiri, sudah mulai mandiri ya? Oke, bagus sekali. Ini selanjutnya apa? Yang kamu merasa bangga dengan diri kamu sendiri itu apa? Apa? Merasa pede, merasa percaya diri. Oke. Contoh rasa percaya diri kamu utarakan kemana? Kamu luapkan di mana? Orang lain. Seperti apa? Contohnya, kamu mungkin bisa bercerita di depan banyak orang. Enggak. Jadi bentuk yang lain. Apa kira-kira? Kamu merasa percaya diri ketika kamu bisa ngomong? Oke. Ya, boleh. Rasa percaya diri itu harus dipupuk. Kamu merasa bangga itu ketika kamu bahagia, membahagiakan orang lain atau bahagia dengan orang lain? Membahagiakan orang lain. Pernah kamu membahagiakan orang lain? Oke. Okay. Seperti apa pengalamannya? Yang bisa yang kamu buat bahagia itu bentuknya seperti apa? Mungkin di sekitar kamu pernah merasa bahagia ketika kamu sedang melakukan apa atau kamu memberikan apa. Kayak ini mungkin hadiah kali ya contohnya ya. Kamu pernah memberikan hadiah ke orang lain gitu. Jadi responnya seperti apa ketika kamu memberikan? Senang, senang, bahagia ya. Kamu merasa bermakna ya ketika kamu sudah membahagiakan orang lain. Oke, jadi kalian berbeda-beda. Kebanggaan diri kalian itu bentuknya berbeda-beda. Terus yang kedua, tadi capaian yang ingin dicapai dari sini dulu. Apa yang kamu capai? Oke, belajar sampai kamu sukses. Kenapa itu penting? Oke, memikirkan masa depan, buat kehidupan ke depan. Oke. Selanjutnya, kamu mau mencapai apa dalam hidupmu? Hmm? Apa? Oh, mendapat nilai bagus. Kenapa kok nilai itu sangat penting bagi kamu? Oke.
Eh, Berarti kamu mulai dari nilai dulu ya. Bentar. Selanjutnya menjadi pinter. Kenapa kok kamu pinter mau pinter? Seperti apa itu kepintaran? Oke, berarti kamu mau masuk ke SMK yang kamu mau. Oke. Oke, oke, oke. Eh, Berarti kamu ingin menjadi orang yang sukses untuk membuka rumah. eh Rumah apa ya? Namanya rumah apa? Oke, rumah khusus kucing. Rumah khusus kucing untuk bisa kamu rawat eh, kucing-kucing yang di luar sana. Yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal, susah makannya, kamu bawa, kamu rawat di rumah itu. Oke, bagus, mulia sekali anak kamu ya. Bagian orang tua. Oh, rata-rata mau jadi orang sukses ini bagian orang tua. Oke, tadi kita sudah menjabarkan mengenai uh, kualitas diri kalian masing-masing. Di jawaban kalian masing-masing juga sangat-sangat berbeda. Kalian mau jadi apa? Terus yang kalian banggakan dalam diri itu juga berbeda-beda. Nah, ibu sekarang mau tanya satu. Perasaan kalian setelah kalian mengutarakan itu seperti apa? Jadi kalian sudah mulai bisa mengeksplor diri, sudah memahami apa yang kamu rasakan. Kamu sudah mulai mencoba memahami diri tadi. Senang, ya, senang. Kamu apa? Lebih lega rasanya, lega juga, senang, senang. Rata-rata senang lega. Terus apa tadi? Tadi apa yang dirasain? Senang aja. Oke. Di sini tadi kalian sudah mencoba untuk mengeksplor diri kalian. Ibu harap setelah kalian bisa untuk mengeksplor diri kalian, kalian bisa menerima diri kalian masing-masing, entah apapun itu, bukan bentuknya ya, entah apa itu keadaannya, entah seperti apa bentuknya, entah seperti apa kejadiannya, kayak tadi masa lalu, kayak tadi apa yang kita bahas itu kalian terima. Kenapa? Kayak tadi jawabannya, kalau kalian sudah menerima kekurangan kelebihan itu kalian akan merasa bahagia, merasa percaya diri, seperti itu ya. Jadi kalian explore terus, kalian memahami diri kalian sampai kalian menerima tahap menerima diri, seperti itu. Oke, terima kasih. Kita tutup. Ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya? Oke, oke. Kita tutup uh, pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Tapi kita berdoa dulu sebelum kita tutup. Oke, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Ibu harap kalian nanti menjadi orang yang sukses dan selesai dengan diri kalian masing-masing ke depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.